Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya sob, ada pembalap yang menggunakan nomor start 54 yang berlaga di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Setelah sekian lama sob, tidak ada pembalap MotoGP ya di kelas utama yang menggunakan nomor start 54. Kali ini di musim balap 2025 nanti akan ada pembalap yang menggunakan nomor start 54, yaitu Felmin Aldeguer, di mana pada saat ini di musim 2024 Felmin Aldeguer ini masih berlaga di ajang balapan Moto2, tetapi sudah diumumkan secara resmi bahwa di musim 2025 nanti Felmin Aldeguer akan menggantikan Marc Marquez di Gresini Ducati, yang artinya Felmin Aldeguer ini akan menggunakan nomor start 54 di kelas utama MotoGP. Tentu saja kalau membicarakan nomor start 54 ya, bagi admin ini sangat menarik karena nomor start 54 ini digunakan oleh dua pembalap yang saat ini menurut admin penampilannya sangat baik, yaitu Toprak Razgatlioglu di ajang balapan Superbike dan juga Veda Ega Pratama di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu, ketika admin mendapatkan informasi untuk Felmin Aldeguer yang menggunakan nomor start 54 dipilih oleh Gresini Ducati untuk menggantikan Marc Marquez di kelas utama MotoGP di Gresini Ducati ya, bergabung bersama tim Gresini Ducati. Dari situ admin menjadi sangat tertarik untuk mendukung Felmin Aldeguer di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya sob. Salah satunya itu tadi, tidak bisa admin mungkiri, ialah karena nomor start 54 yang digunakan oleh Felmin Aldeguer ini digunakan juga oleh dua pembalap yang saat ini admin sangat mendukung mereka, yaitu Toprak dan juga Veda di ajang Superbike dan juga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kali ini akan ada pembalap nomor start 54 di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya bergabung dengan Gresini Ducati menggunakan Ducati. Pastinya untuk Aldeguer ya memiliki harapan untuk tampil baik karena dia menggunakan motor yang bisa dikatakan di kelas utama MotoGP ini motor yang cukup powerful, yang status quo-nya ini cukup tinggi di ajang balapan MotoGP karena selalu bersaing di barisan depan dan selalu meraih podium di kelas MotoGP. Sedangkan untuk pabrikan lainnya tampaknya masih kesulitan untuk bersaing dengan pabrikan ini, yaitu motor Ducati ya sob. Nah, kalau membicarakan Felmin Aldeguer yang menggantikan Marc Marquez, apakah nantinya di musim 2025 untuk Felmin Aldeguer ya tidak terlalu tertekan dengan posisinya yang menggantikan Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati, sehingga Felmin Aldeguer bisa tampil lepas di musim perdananya di kelas utama MotoGP, atau malah menjadi tekanan bagi Felmin Aldeguer ya, karena ia statusnya sebagai pengganti Marc Marquez yang tampil baik di tim Gresini Ducati, walaupun kita mengetahui mereka ini menggunakan motor yang satu level di bawah dari Ducati pabrikan ya, yang sekarang saat ini di musim 2024 Gresini menggunakan GP23, sedangkan untuk pabrikannya Ducati Lenovo menggunakan GP24. Di situ kita melihat untuk pembalap Ducati yang menggunakan GP23 hanya Marc Marquez yang bisa memberikan persaingan kepada tim pabrikan Ducati yang menggunakan GP24. Nah, seperti yang dikatakan tadi, apakah nantinya Felmin Aldeguer yang menggantikan Marc Marquez di musim 2025 nanti akan mendapatkan tekanan oleh prestasi yang diraih oleh Marc Marquez ya pada musim ini, walaupun Marc Marquez belum bisa meraih podium tertinggi di musim ini di kelas MotoGP, tetapi kita melihat memang untuk motor GP23 baru Marc Marquez yang saat ini bisa menaklukkan GP23 untuk bisa bersaing dengan GP24. Semoga saja untuk Felmin Aldeguer tidak berpikir ya bahwa dengan posisinya menggantikan Marc Marquez di Gresini Ducati akan menjadikan beban bagi dirinya. Admin harap Felmin Aldeguer bisa tampil lepas karena untuk musim depan tentunya adalah musim perdana dari Felmin Aldeguer, sehingga pastinya dia masih harus banyak belajar di kelas utama MotoGP. Karena walaupun ia dari kelas Moto2 yang speknya ini mungkin tidak terlalu jauh ya dengan spek di MotoGP di kelas utamanya untuk penyesuaiannya ya, tetapi tentu saja tetap di musim perdana pasti Felmin Aldeguer ini akan banyak sekali melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi, sehingga jangan sampai menjadi tekanan karena penampilan Marc Marquez yang digantikan oleh Felmin Aldeguer di Gresini Ducati, sehingga membuat Felmin Aldeguer ini penampilannya jadi kurang baik. Sedangkan untuk Marc Marquez sudah diumumkan terlebih dahulu ya bahwa dia akan bergabung dengan pabrikan Ducati bersama dengan Ducati Lenovo menjadi partner dari Pecco Bagnaia. Nah, ini bisa menjadi kesempatan untuk Felmin Aldeguer yang baru saja bergabung di Gresini Ducati yang menjadi tandem dari Alex Marquez ya.
untuk memanfaatkan persaingan di pabrikan Ducati ya di kelas MotoGP, karena pastinya nanti untuk Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, walaupun mereka ini berada dalam satu tim di pabrikan Ducati, di Lenovo Ducati Racing Team, tetapi pastinya mereka ini akan bersaing ketat untuk meraih gelar juara dunia di musim 2025 nanti. Nah, inilah kesempatan Veltman Aldeguer untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya karena dia menggunakan motor Ducati. Jadi setidaknya dia bisa memanfaatkan situasi persaingan di antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Itu juga kalau memang Veltman Aldeguer bisa cepat beradaptasi di kelas utama MotoGP dan juga bisa cepat beradaptasi dengan motor Ducati. Dan untuk Marc Marquez sendiri, seperti yang Amin katakan tadi, dia pasti akan berjuang untuk meraih gelar juara dunia di musim 2025 nanti, karena Marc Marquez sudah mendapatkan motor pabrikan dan bergabung di tim pabrikan Ducati, motor yang saat ini menjadi motor yang sangat powerful di kelas utama MotoGP. Tetapi ada pendapat yang menarik ini sob, yang disampaikan oleh Jorge Lorenzo dan juga Marc Marquez sendiri. Oke, yang pertama Amin akan membahas mengenai pendapat yang disampaikan oleh Jorge Lorenzo ya. Jorge Lorenzo ini memberikan pendapat tentang Marc Marquez, yang pada saat ini menurut Jorge Lorenzo, Marc Marquez ini sudah mencapai batasnya, sudah mencapai limitnya untuk kelas utama MotoGP, sehingga pada musim depan, di musim 2025 akan sulit untuk meraih gelar juara dunia, merebut gelar juara dunia apabila memang ya di musim 2024 ini Pecco Bagnaia bisa meraih gelar juara dunia. Karena memang masih tersisa beberapa musim lagi, Pecco masih bersaing dengan Jorge Martin untuk memperebutkan juara dunia di musim 2024 ini. Tetapi kalau kita melihat penampilan Pecco Bagnaia yang selalu konsisten dan juga tenang, kalau dia ini sudah berada di posisi terdepan, maka Amin yakin untuk Pecco Bagnaia di musim 2024 ini bila ia bisa mempertahankan penampilannya, konsistensi penampilannya sampai dengan akhir musim, maka tidak menutup kemungkinan, besar kemungkinan lah ya sob, untuk Pecco Bagnaia ini bisa meraih gelar juara dunianya di musim 2024 ini. Oleh karena itu, seperti yang Admin katakan tadi ya, dari Jorge Lorenzo berpendapat untuk Marc Marquez sepertinya akan sulit memberikan perlawanan kepada Pecco Bagnaia, karena kata Jorge Lorenzo, ini kata Jorge Lorenzo ya sob, bukan kata Admin. Jorge Lorenzo itu mengatakan Marc Marquez ini sudah mencapai limitnya, yang artinya seperti pembalap-pembalap lainnya ya. Beberapa pembalap yang sudah pensiun, yang sudah jadi legend seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, mereka itu mungkin sudah mencapai limitnya hinggalah pada saat itu mereka memutuskan untuk pensiun. Sedangkan untuk Marc Marquez, menurut Jorge Lorenzo ini sudah mencapai limitnya tetapi belum memutuskan untuk pensiun, karena sepertinya masih ada motivasi dari Marc Marquez yang ingin dikejarnya, yaitu mungkin melampaui rekor-rekor dari pembalap sebelumnya seperti Valentino Rossi yang meraih 9 kali gelar juara dunia ya sob di ajang balapan MotoGP. Maka mungkin itulah motivasi dari Marc Marquez untuk terus balapan. Padahal kalau kita melihat Marc Marquez ini sudah hampir pensiun pada saat ia cedera, waktu ia ini masih bergabung dengan Repsol Honda Racing Team. Jadi di Jerez ya, ini Amin sangat ingat penampilan Marc Marquez yang sangat terpuruk pada saat itu. Ini awal mula kenapa Marc Marquez itu terpuruk di Repsol Honda, dimulai pada saat seri Jerez, dimana Marc Marquez pada saat itu sebenarnya penampilannya luar biasa, melakukan aksi comeback seperti di musim-musim ini ya. Ketika Marc Marquez melakukan aksi comeback bersama dengan Gresini Ducati yang start dari posisi belakang, begitu juga pada saat di Jerez Spanyol. Di Jerez Spanyol itu Marc Marquez sebenarnya balapan sudah di posisi barisan depan, tetapi sayangnya Marc Marquez ini sempat keluar dari lintasan sampai ke gravel malahan. Namun pada akhirnya Marc Marquez ini bisa kembali, tetapi posisinya ini di belakang. Nah, disinilah Amin melihat aksi comeback dari Marc Marquez yang sangat luar biasa di Jerez kemarin pada saat ia masih bergabung dengan Repsol Honda. Tetapi naasnya beberapa lap sebelum finish ya, Marc Marquez kembali terjatuh. Sebelumnya bukan terjatuh ya, tetapi keluar ke gravel hampir terjatuh. Nah, kali ini yang keduanya benar-benar terjatuh, dan inilah dia mulai terjadi keterpurukan dari Marc Marquez, di mana lengan sebelah kiri atau kanannya ya, itu patah. Dan dari situlah mulai terjadi keterpurukan Marc Marquez, karena di seri berikutnya Marc Marquez ini memaksakan untuk balapan, padahal itu baru sekitar 1 atau 2 minggu ya masa pemulihan patah tulangnya. Jadi bayangkan saja sob, kalau kita aja untuk 1 minggu atau 2 minggu patah tulang, mana berani bawa motor. Ini Marc Marquez baru patah tulangnya itu sekitar 1 atau 2 minggu sudah memutuskan untuk balapan lagi. Dan sempat Marc Marquez itu ke sesi warm up-nya sempat dilakukan oleh Marc Marquez, walaupun kondisinya itu dengan masih penyembuhan ya, tulangnya masih mungkin belum pulih lah, di dalamnya itu belum ada tersambung. Tetapi Marc Marquez dengan keras kepalanya memilih untuk balapan, dan pada akhirnya di situ semakin memperburuk keadaan Marc Marquez, hinggalah
beberapa musim sebelumnya di Repsol Honda, Marc Marquez ini sangat terpuruk, dan juga Repsol Honda. Dari situlah kita melihat bagaimana Honda sampai saat ini tidak bisa bangkit, dikalah dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Selain dari karena penampilan Marc Marquez ya, tetapi memang juga karena pabrikan Jepang saat ini sedang kalah saing dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Nah, kemudian pada saat Marc Marquez ini bersama dengan Gresini Ducati, barulah kita melihat Marc Marquez ini kembali bangkit. Oleh karena itu, kenapa admin katakan tadi, untuk Jorge Lorenzo ini berpendapat bahwa Marc Marquez ini sudah mencapai limitnya. Walaupun nanti Marc Marquez ini berada di tim pabrikan Ducati, menggunakan motor yang sama dengan Pecco Bagnaia, tampaknya untuk skillnya, motivasinya akan kalah dari Pecco Bagnaia. Begitulah mungkin pendapat dari Jorge Lorenzo. Admin katakan aja sob, ini pendapat dari Jorge Lorenzo ya, bukan pendapat dari admin secara pribadi. Admin hanya menjabarkan apa yang disampaikan oleh Jorge Lorenzo dan analisa admin tentang pendapat Jorge Lorenzo tersebut sob. Dan juga senada dengan pendapat yang disampaikan Jorge Lorenzo, sepertinya Marc Marquez juga menyadari bahwa untuk saat ini ya, walaupun di musim 2025 nanti ia akan mendapatkan motor yang sama dengan Pecco Bagnaia, Marc Marquez secara sadar ya, dia mengakui bahwa akan sulit bersaing dengan Pecco Bagnaia. Seperti yang Amin katakan tadi, mungkin ada bagian motivasi ya, motivasi dari Marc Marquez ini yang sudah hilang. Tidak seperti pada saat ia berada di Repsol Honda yang memperebutkan gelar juara dunia. Kali ini ketika ia nanti bersama dengan Ducati ya, walaupun di tim pabrikan, tampaknya motivasi sebelumnya itu sudah ada beberapa yang hilang. Sedangkan untuk pembalap di MotoGP ini, menurut admin, motivasi ini adalah senjata utama mereka apabila mereka ingin menjadi juara, ingin meraih gelar juara dunia. Nah, memang Marc Marquez seperti yang ia katakan, ia ingin kembali meraih gelar juara dunia di kelas MotoGP, tetapi tampaknya akan sulit bersaing dengan Pecco Bagnaia. Itulah kata Marc Marquez. Secara sadar ia mengakui bagaimana penampilannya saat ini dan juga penampilan dari pembalap-pembalap juniornya ya, seperti saingannya Pecco Bagnaia dan juga rekan satu timnya di musim 2025 nanti, yang Marc Marquez secara sadar mengakui bahwa akan sulit memberikan persaingan dengan Pecco Bagnaia kalau menurut admin, karena ada motivasi dari Marc Marquez yang mungkin sudah hilang. Walaupun dia mengatakan dia masih memiliki motivasi untuk mengejar gelar juara dunia, tetapi pastinya tidak akan seperti Pecco Bagnaia yang masih memiliki semangat motivasi yang lebih besar lagi untuk meraih gelar-gelar yang lebih baik lagi ke depannya. Sedangkan Marc Marquez kita mengetahui ia sudah meraih 8 kali gelar juara dunia, 6-nya di kelas utama MotoGP, 1-nya di kelas intermediate, dan 1-nya di kelas feeder. Oleh karena itu mungkin dari sini kita melihat beberapa kali kan Marc Marquez ini sempat ingin pensiun. Bahkan dari kakeknya Marc Marquez ini sempat. Ini admin menonton biografi dari Marc Marquez ya. Di situ admin melihat pada saat Marc Marquez ini makan malam bersama kakeknya. Kakeknya sampai mengatakan kepada Marc Marquez, sudahlah, apalagi yang mau dicapainya di ajang balapan MotoGP. Dengan cederanya saat ini, pensiun saja di kelas MotoGP karena hampir sudah semua yang dia capai ya. Seperti pembalap-pembalap yang terdahulu, Casey Stoner, Pedrosa, dan juga Jorge Lorenzo, mereka juga ketika sudah meraih gelar juara dunia tampaknya sudah tidak ada lagi motivasi-motivasi yang ingin dikejarnya. Nah, kali ini apakah Marc Marquez masih memiliki motivasi yang sangat lebih, yang sangat kuat ya untuk mengejar gelar juara dunia selanjutnya? Mungkin saja motivasi Marquez ini untuk melampaui Valentino Rossi, tetapi tentunya untuk Pecco Bagnaia ya dan juga pembalap-pembalap lainnya pastinya yang lebih muda, mereka ini selain memiliki motivasi untuk mendapatkan gelar juara dunia, tetapi mereka juga masih memiliki adrenalin yang sangat tinggi untuk bersaing di kelas utama. Nah sob, jika kita membicarakan mengenai pabrikan Ducati di kelas utama MotoGP, pada saat ini tidak bisa kita pungkiri untuk kategori balapan MotoGP di kelas utamanya ya, Ducati pada saat ini status quo-nya berada di atas pabrikan-pabrikan motor lainnya, dari Aprilia, KTM, pabrikan Jepang apalagi Yamaha dan juga Honda. Mereka ini masih di bawah oleh Ducati untuk saat ini. Oleh karena itu, nantinya di musim 2027 dengan penyegaran regulasi, maka status quo dari pabrikan Ducati ini akan setara dengan pabrikan-pabrikan lainnya, karena mereka akan menggunakan mesin yang di downgrade. Semuanya akan menggunakan mesin 850 cc, tidak seperti pada saat ini ya yang masih menggunakan mesin 1000 cc. Nah, nanti di musim balap 2027 akan ada penyegaran regulasi untuk ajang balapan MotoGP di kelas utamanya, yaitu menggunakan mesin 850 cc. Tetapi menurut pendapat Casey Stoner, nah ini salah satu legend yang menjadi pembalap favoritnya Vedaiga Pratama juga ya.
di ajang balapan MotoGP, yaitu Casey Stoner, memberikan pendapat terhadap regulasi terbaru di ajang balapan MotoGP di musim 2027 nanti. Dia memberikan pendapat tentang Ducati ya sob, dimana kata Casey Stoner, untuk Ducati walaupun nantinya regulasi di 2027 mesinnya itu akan diturunkan dari 1000 cc menggunakan mesin 850 cc, malahan itu akan menguntungkan pabrikan Ducati. Kok bisa ya sob? Kalau kita lihat sebenarnya kalau dibikin setara 850 cc di downgrade, artinya semua pabrikan ini sama dong. Karena mereka ini akan melakukan riset ulang lagi ya, menggunakan mesin 850 cc. Tetapi pendapat Casey Stoner, nah ini pembalap yang sudah berpengalaman, yang pernah juga menggunakan Ducati dan juga Honda. Nah, Stoner berpendapat bahwa walaupun nantinya menggunakan mesin yang di downgrade ke 850 cc, Ducati masih akan tetap powerful, masih akan tetap berada di atas pabrikan-pabrikan lainnya. Karena kata Casey Stoner lagi ya, untuk nantinya di musim 2027 ketika menggunakan mesin 850 cc, palingan itu yang akan berkurang ialah dari zona titik pengereman. Nah, jadi dari zona titik pengereman ini akan berkurang karena tentu karena dengan power mesin yang turun dari 1000 cc ke 850 cc, memang wajar saja kalau titik pengeremannya ini akan berkurang. Tidak seperti pada saat ini, pembalap yang menggunakan mesin 1000 cc pastinya akan mengerem lebih jauh ketika mereka memasuki tikungan. Nantinya di musim 2027 dengan mesin 850 cc yang powernya akan berkurang, pastinya zona pengeremannya ini akan lebih sempit, lebih dekat lagi. Nah, dari zona pengereman ini, kata Casey Stoner lagi ya, maka akan membuat pembalap-pembalap ini untuk sulit melakukan overtake. Nah, efek dari titik pengereman yang berkurang ini, kata Casey Stoner, adalah tadi itu overtake yang akan lebih sulit. Tetapi walaupun untuk zona pengeremannya berkurang, kemudian untuk overtake-nya jadi lebih sulit, tetapi Ducati ini akan tetap powerful dari segi akselerasi. Nah, inilah dia kunci dari kata-kata Casey Stoner, yaitu walaupun nanti powernya berkurang, malahan kata Casey Stoner, gapnya nanti dengan pabrikan-pabrikan lain akan menjadi lebih besar karena dari titik pengereman yang berkurang dan juga overtake yang sulit. Memang untuk mesin 850 cc ini dari segi manuver di tikungan akan lebih kencang, tetapi ketika akselerasi kita mengetahui Ducati ini sob, dari dulunya ini memang sangat powerful di segi akselerasi. Nah, inilah yang diakui oleh Casey Stoner, walaupun nantinya regulasi 2027 itu akan menggunakan mesin yang di downgrade dari 1000 cc ke 850 cc, tetapi Ducati masih akan powerful di segi akselerasi. Tambah lagi kata Casey Stoner ya, untuk mesin 850 cc ini tentunya akan mengeluarkan skill-skill dari para pembalap, tidak lagi akan terlalu mengunggulkan kemampuan motornya. Bahkan Casey Stoner ini sempat agak menyindir kalau MotoGP pada saat ini seperti Formula 1. Ini sindiran dari Casey Stoner, karena bagi Casey Stoner Formula 1 itu ya, Formula 1 itu udah kayak pesawat tempur sob. Di dalamnya itu udah banyak sekali teknologi, banyak tombol-tombol apa ini mau dipencet. Nah, tambahnya lagi kalau untuk MotoGP ini sama kayak F1, cuman bedanya MotoGP ini menggunakan roda 2 dan punya kontrol traksi sama kontrol elektroniknya ya untuk MotoGP. Cuman itu aja bedanya dari Formula 1, kata Casey Stoner. Ini sindiran. Oleh karena itu Casey Stoner ini berharap era dimana untuk MotoGP ini tidak 100%, nah bukan 100% ya, 99% lah mungkin admin katakan, lebih mengandalkan kemampuan motor daripada kemampuan pembalap akan kembali. Jadi dengan adanya regulasi baru, kata Casey Stoner, menggunakan mesin yang 850 cc, setidaknya ini sudah menjawab aspirasi dari Casey Stoner ya, bahwa ia ingin melihat bagaimana pembalap itu mengeluarkan skillnya mengendalikan motor, bukan motor yang mengendalikan pembalap. Nah, itu kata Casey Stoner. Tetapi lagi kata Casey Stoner, walaupun di musim 2027 itu akan kita lihat nih skill pembalap keluar, tetapi masih saja hanya bagian ride height device-nya ya, hold shoot device-nya sob. Ini yang kemarin Marc Marquez sempat mengalami kendala ya di Spielberg kemarin, dimana terjadi kendala di saat Marc Marquez mengaktifkan hold shoot device-nya. Nah, di musim 2027 nanti sudah diharamkan nih perangkat hold shoot device atau ride height device-nya di ajang balapan MotoGP. Jadi kata Casey Stoner, ini salah satu hal yang cukup baik yang dilakukan oleh Dorna, karena dengan dihilangkannya tadi perangkat hold shoot device-nya tentu akan lebih mengeluarkan lagi ya kemampuan dari pembalap ketika melakukan start untuk ajang balapan MotoGP. Dan juga nanti dengan 850 cc pembalap lebih mengandalkan skillnya. Tetapi masih saja dengan semua perangkat-perangkat di ajang balapan MotoGP, tetap saja masih, kata Casey Stoner,
MotoGP ini seperti Formula 1. Hanya saja beberapa perangkat yang sudah dikurangi, tetapi tidak lebih dan tidak kurangnya masih hampir 80% mungkin ya, masih sama seperti Formula 1. Nah, lucu memang ya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Casey Stoner, karena kita juga ingin melihat bahwa di ajang balapan MotoGP ini tidak lagi terlalu mengandalkan kemampuan motor. Memang kalau kita lihat semua pabrikan itu, semua tim itu ingin menang dengan apapun cara, sehingga mereka melakukan riset besar-besaran untuk mendapatkan motor yang powerful. Tetapi pada akhirnya kita melihat skill dari pembalap ini akhirnya pelan-pelan terkikis karena kemampuan teknologi di ajang balapan MotoGP. Oleh karena itu, kata Casey Stoner lagi ya sob. Jadi banyak nih ya yang menyebutkan kata-kata Casey Stoner. Jangan nanti di komen ya bilang, admin ini ngomongnya banyak kata Casey Stonernya. Tetapi memang begitu ya sob. Jadi memang kembali lagi kata Casey Stoner, dia itu berharap di ajang balapan MotoGP ini tidak lagi mengharapkan kemampuan dari mengandalkan kemampuan dari motornya mungkin 50-50 lah. Jadi kemampuan pembalap, kemampuan ridernya, dan juga kemampuan dari motornya. Jadi seimbang. Tidak lagi lebih kemampuan daripada motor daripada kemampuan dari pembalapnya, sehingga nanti era-era dimana kita melihat pembalap ini bisa melakukan skill overtake yang luar biasa di zamannya Rossi, Stoner, Pedrosa, zaman Loris Capirossi, itu akan kembali lagi sob. Sehingga dengan begitu pastinya ajang balapan MotoGP akan menjadi lebih menarik lagi seperti era-era dimana balapan masih menggunakan motor 2 tak dan juga baru beralih ke mesin 4 tak ya. Di situ masih kita melihat bagaimana persaingan pembalap yang bisa melakukan sliding pada saat keluar dari tikungan, ataupun mereka melakukan kontrol ya pada saat masuk ke tikungan dengan melakukan rear braking ya. Nah, di situ kita melihat sliding, overtake yang luar biasa dari pembalap, karena mereka ini sudah tidak lagi terlalu mengandalkan kemampuan motor, melainkan memang mereka menyeimbangkan kemampuan skill dari ridernya, pembalapnya, dengan kemampuan dari motor. Oleh karena itu, admin setuju dengan pendapat Casey Stoner. Walaupun semua tim, semua pabrikan ingin melakukan riset untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik di ajang balapan MotoGP, untuk menjadi yang terbaik di ajang balapan MotoGP ya sob. Tapi setidaknya mereka harus berhenti pada satu titik, yang dimana di titik itu kita harus bisa melihat bagaimana bisa kembali membuat ajang balapan MotoGP ini menarik untuk ditonton. Karena memang seperti itulah ya sob, intinya kita ingin melihat bagaimana ajang balapan MotoGP ini menarik untuk ditonton. Kalau misalnya nih ada satu pembalap ya yang selalu saja di barisan depan, sehingga pastinya kita akan bosan nontonnya. Ini ngapain nih pembalap cuman San Mori aja di depan ya, jadi kamera cuma nyorotin pembalap di depan. Nah, nanti pembalap di kedua posisinya jauh dengan posisi ketiga. Jadi apa yang kita tonton cuman kayak gitu, akhirnya bosan ya kita melihat balapan yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita melihat masih ada nih pembalapnya dekat, walaupun dia belum ada aksi overtake tapi udah dekat, kita melihat aja ketika ada percobaan overtake itu membuat yang menonton itu semakin menarik ya sob. Nah, itulah dia mungkin di regulasi 2027 itu yang nantinya yang akan mengembalikan aksi-aksi seperti ini. Nah, jadi menurut pendapat pribadi admin seperti itu ya sob. Jadi sangat menarik untuk kita tunggu bagaimana ajang balapan MotoGP dengan regulasi baru di musim 2027 nanti. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin kali ini mengenai nomor 54, yaitu Fermin Aldeguer yang akan berada di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya bersama dengan tim Gresini Ducati, dan juga pendapat Casey Stoner yang mengatakan walaupun nantinya mesin di MotoGP itu akan di-downgrade ya di musim 2027 menggunakan mesin 850cc, tetapi malah akan menjadi keuntungan bagi pabrikan Ducati. Sekian dulu dari admin. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.